Hello and what's up Auto Junkies. Kali ini gue ada di boothnya Hyundai di Gias 2025. Dan di samping gue udah ada jagoan mereka yang terbaru. Ini dia Hyundai Stargazer Kartens. Kartens, kalau kalian tahu sebenarnya Kartens ini terinspirasi dari nama gunung yang ada di Papua ya. Puncak tertinggi yang ada di Indonesia di Papua. Dan mobil ini diberikan nama Kartens biar ada kesan lokalnya, kesan Indonesianya, karena ya memang Stargazer ini dilahirkan khusus diciptakan risetnya buat keluarga di Indonesia. Jadi Kartens ini akan melambangkan nasionalisme dan juga keindahan dan ketangguhannya dari pegunungan tertinggi di Indonesia, Kartens. Dan apa aja yang baru dari mobil ini? Langsung aja kita ulas luar dan dalam dari Hyundai Stargazer Kartens. Oke Auto Junkies, langsung aja kita bahas dari eksteriornya, bagian belakangnya dulu. Yang berubah tentu saja sekarang lampunya ya. Lampunya kalau yang dulu kelihatannya lebih besar, kelihatannya lebih segitiga. Sekarang dibuat jadi lebih mengotak, jadi lebih proporsional. Mungkin kalau yang ini jadi lebih mudah untuk diterima ya di kalangan masyarakat di Indonesia. Nah, bagian atasnya masih sama, masih dapat untuk shark fin antena, lalu juga ini ada add-on sedikit kayak spoiler bawaan dari bodinya, high mount stop lamp, di sini ada wiper, dan logo Stargazer yang dieja ini sama kayak yang waktu dulu, tapi yang berubah adalah kalau dulu dia kan pembukaan pintunya di sebelah sini, sekarang ada di bagian bawah. Terus ini jadi plastik gini, dan kalau bumpernya juga jadi kelihatannya lebih kotak dengan aksen silver di bagian bawah. Sensor parkirnya juga lengkap 4 titik, dan juga lengkap dengan kamera mundurnya. Lalu kalau knalpot ditutup, maksudnya disembunyikan, jadi nggak ditampilkan karena ini kan mobil keluarga ya, jadi lebih kalem kelihatannya. Kalau gue pribadi sih ngelihat desain lampunya sekarang jadi lebih manis, jadi lebih ya mudah diterima lah. Lalu juga di bagian sininya masih diberikan aksen yang membuat bodinya tuh nggak sebulat yang dulu. Kalau yang sekarang jadi lebih otak-otak gitu. Di sini ada logo Kartensnya dan ini adalah yang tipe Prime. Kalau secara dimensi tentu saja masih sama karena ini masih facelift ya. Tapi ada detail yang menarik yang berubah di varian facelift Stargazer Kartens ini. Dari atas kita bisa lihat di sini sekarang udah ada tambahan roof rail ya. Tapi di bagian bawahnya side curve-nya sedikit ada berubah dan ada aksennya, jadi berubah lebih rame nih untuk bagian side skirt-nya. Nah, yang paling menarik menurut gua adalah bagian velgnya. Karena velgnya sekarang berubah jadi lebih tajam-tajam tarikannya. Dan desainnya sih secara pribadi gue lebih suka. Dia two tone dan ukuran bannya masih sama di ring 17. Dia pakai Goodyear. Ukurannya ada di 205/50 R17. Depan belakang tentu saja sudah rem cakram. Untuk spion juga dia masih sama. Dia dapat untuk blind spot monitoring. Dan ciri khas Stargazer di pilar A-nya juga yang melandai kayak gini masih sama. Dan ini dia Auto Junkie. Bagian mukanya ya sekarang berubah. Detailnya kalau dulu khasnya dari Stargazer lampunya ada di bagian bawah, kali ini udah dipindah jadi ke bagian atas. Kelihatannya sih desainnya juga sekarang jadi lebih mudah buat diterima nih. Karena secara fungsional juga sekarang lampunya tentunya akan lebih baik karena nggak terlalu bawah. Secara grill juga sekarang berani banget grillnya jadi gede kayak gini, tapi satu kesan atau aksen yang masih kuat mengental dari sebuah Stargazer atau line up dari Hyundai yang lain. Itu adanya di RL yang menyambung dari ujung ke ujung tetap hadir di varian Stargazer facelift ini. Nah, detail yang kalian perlu ketahui juga adalah bagian atasnya sekarang udah ada kameranya, yang mana sekarang artinya mobil ini sudah dilengkapi oleh ADAS yang semakin advance lagi. Yap, Hyundai Smart Sense-nya sekarang udah ada adaptive cruise control-nya. Asik banget. Bagian sini juga ada ya untuk sensornya. Gimana kalau kalian Auto Junkies lebih suka yang pre-facelift atau yang facelift ini? Komentar di bawah nih. Di sini juga grillnya dia dibikin aksennya ada warna hitamnya ya. Jadi lumayan nih
Ada perpaduan warna bodinya, warna hitam dan warna silver untuk bagian bempernya yang sekarang juga kesannya semakin maco karena dia jadi lebih kotak-kotak kayak gini. Oke, mesinnya sebenarnya mesinnya masih sama karena ini facelift ya. Makanya mesinnya masih sama di 1500 cc NA dan tenaganya ada di 115 PS dan torsinya di 138,5 Nm. Yang mana gue pribadi suka banget sama karakter dari mesin ini. Buat mobil keluarga, ini salah satu yang paling gue jagoin ya. Karena dia bisa tetap halus, transmisinya pakai IVT, enak banget, bisa tetap menjaga putaran mesin tetap rendah. Dengan begitu, angka konsumsi bahan bakarnya bisa tetap irit. 15-16 km per liter udah pasti dapat untuk mobil ini. Karena ya, itu, mobil keluarga harus irit, tapi tetap ada ya, untuk kita dapat tenaganya tuh masih dapat. Tapi nggak yang lebay gitu. Ya, mesin ini gue suka banget karakternya buat mobil keluarga. Masuk kita ke interior, ini dia ubahan yang pasti kalian suka nih Auto Junkies. Yap, bagian depannya sekarang udah nggak ada tonjolan ya. Head unit dan cluster instrumennya sekarang dibikin jadi lebih seamless, dibikin jadi lebih kelihatannya mewah, jadi lebih kekinian. Bezelnya tipis, kelihatan floating, dan resolusinya ya. Tidak perlu ditanyakan kualitas dari resolusinya Hyundai. Gue suka banget, dia bagus, detailnya juga menarik, dan fungsi-fungsinya semuanya jelas. Jadi ada dua layar, masih sama sebenarnya kayak yang bagian sebelum facelift, tapi sekarang ya desainnya. Ini yang pasti kalian akan jadi lebih suka dan lebih mudah beradaptasi untuk menyukainya. Oke, lanjut lagi di bagian sini ada yang baru. Yap, di sebelah sini dia ada buat gantungan ya. Bisa kita buat gantungan HP mungkin. Maksimal di 1 kilo. Jadi kalau di mobil-mobil lainnya Hyundai, dia ada yang buat magnet. Nah, di sini dibikin buat cantolannya. Secara visibilitas tentu saja jadi lebih bagus. Sekarang dashboardnya kelihatan lebih lapang. Lalu di bagian samping juga masih sama. Karena kalau bagian sampingnya masih sama. Dan yang paling gue suka dari Stargazer ya, dari dulu, itu adalah kepraktisan yang ditawarkan. Karena masih sama, di sini masih dapat ruang penyimpanan terbuka, di sini ada cup holder, lalu di sini juga masih ada ruang penyimpanan terbuka, di sini juga ada, dan sampai di laci di bagian bawahnya. Serta untuk bagian door trim juga cup holdernya banyak. Jadi memang kepraktisan itu yang utama, karena sekali lagi ya, mobil ini memang diciptakan untuk di Indonesia gitu. AC-nya dia masih sama, dia dapat pengaturannya yang ada fisiknya dan ada capacity valve di sebelah sini. Tombol-tombolnya masih banyak. Itu yang gue suka juga. Udah start stop engine button. Kalau konsol tengahnya relatif masih sama kayak yang varian sebelum facelift. Dan kalau ini sih sekarang dipermanis ya. Ada aksen silvernya, ada dive mode, ada stability control dan ada parkir sensor. Serta rem tangannya udah electric with auto hold. Di sini dapat armrest juga yang udah soft touch. Dan untuk pengaturan, kita coba lihat. Sekarang karena dia posisinya udah lebih rendah, sekarang gua rendahin bagian setirnya, bisa tilt telescopic steeringnya. Dan ini udah paling rendah, jadi gua lebih enak nih. Bener, visibilitasnya jadi lebih bagus. Bagian atasnya dia warnanya krem. Bagian sini, bagian door trimnya dia masih dapat ambient light juga kayak yang varian sebelum facelift ini. Tapi dibikin lebih manis nih door trimnya. Bagian kursinya dia untuk varian Stargazer yang Prime ini dia pakai bludru ya. Dikasih aksen juga kulit di bagian samping-sampingnya. Gitu. Overall sih untuk perubahan dari facelift yang Stargazer Cartense Prime ini sangat positif dan harusnya lebih memikat untuk keluarga di Indonesia. Di bagian row keduanya seperti yang sebelum facelift ada pilihan untuk captain seat. Dan ini yang jadi kelebihan dari sebuah Stargazer, yang mana kita duduknya jadi lebih enjoy, lebih private gitu ya. Ada jarak dan juga lebih relax. Dapat armrest kayak gini, headrest adjustable, dan masih bisa recline juga, jadi lebih enjoy. Dan tentunya kepraktisannya masih tetap hadir. Banyak pocket-pocket di bagian sini, dapat meja juga, gantungan, charging port, ada Type-C 2 buah di sebelah sini, masih ada storage lagi.
Dan cup holder ya, memang cup holder di mobil ini banyak banget. Di atas dan 3 di bawah, masih dapat ruang penyimpanan juga. Dan ada AC double blower di bagian atas sini. Desainnya sih sekarang jadi lebih fresh. Dikasih kayak aksen-aksen warna hitam. Tuasnya juga lebih fresh, lebih segar lah. Materialnya masih sama. Kalau di bagian sininya dia hard plastik. Di sini ada soft touch-nya. Dan di sini juga dia bludru dan ada kulitnya ya, dilapisi di samping-sampingnya. Terus di sini juga udah lengkap dengan Isofix. Karena mobil ini buat keluarga, jadi buat kursi bayi udah harus ada gitu. Keuntungannya jok yang captain seat adalah kita bisa lewat tengahnya sini. Selain kursinya bisa dilipat juga ya sebenarnya kalau dari luar. Tapi karena ini yang captain seat, kita bisa nyelip untuk ke belakang. Dan masih aman banget space-nya. Oke. Kurang lebih ini posisi gua duduk di row kedua. Masih dapat space yang lega. Dan sekarang gua di row ketiganya. Ini juga masih bisa reclining ya joknya. Sampai rebah banget nih sebenarnya. Nah, meskipun masih sama, tapi ini yang menjadi kelebihannya Stargazer yang layak kita bahas ya. Jadi dia masih spacious buat kakinya. 5 jari gue masih dapet. Dan headroomnya masih 5 jari juga. Duduknya memang dia agak bagian belakangnya lebih turun, tapi joknya dia naik, jadi cukup menyangga. Dan kembali lagi ke praktisan yang ditawarkan mobil ini. Banyak cup holder, ada colokan juga, power outlet, dan kabinnya tuh emang berasanya lega aja gitu. Sekarang kita lihat bagian bagasinya atau jangkis. Pembukaannya seperti yang gue bilang ada di bagian bawah sini dan dia udah elektris. Bagasinya masih sama sebenarnya di 585 liter yang mana udah cukup banget dan masih kita bisa bikin jadi rata lantai nih. Tuh. Serata lantai jadi luas banget dan rata, jadi gampang kita buat akses mau naruh atau mau ngambil barangnya. Ini keunggulannya sebuah MPV harus praktis dan hadir di Stargazer Captain sini. Oke, sekarang kita lihat lagi ke depan. Oke, auto jockey. Jadi itu dia first impression kami terhadap Hyundai Stargazer Cartens. Yang mana buat gua sebenarnya ini adalah pembelajaran yang diambil oleh Hyundai Motors Indonesia untuk menciptakan sebuah Stargazer yang memang diciptakan untuk jalanan di Indonesia ya. Jadi pembelajaran dari 2022 hingga sekarang 2025 akhirnya facelift, perubahannya sangat positif dan semoga saja memang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Indonesia secara fungsi dan juga secara desain ya. Menurut kalian gimana? Bisa komentar di bawah, dan kalau kalian pengen lihat langsung mobilnya, kalian juga bisa langsung aja datang ke Gias, ke booth ya Hyundai yang ada di sini. Bisa test drive juga. Dan untuk harganya memang belum di launching pas gua review mobil ini, tapi start from-nya mulai dari Rp269.900.000. Cukup menarik. Dan ada yang varian lainnya, ada Stargazer Captain X, itu juga gak kalah menarik. Kalian perlu kepoin juga, nanti Latax juga bakal review. Jadi kalau kalian suka video ini bisa kalian like, komen, dan juga tentunya subscribe. Main juga ke sosial media kami dan juga jangan lupa di follow di laknats_aj. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ride safe and Godspeed.